Selamat pagi, sahabat GKPS TV yang terkasih. Sebelum kita memulai mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini. Kami percaya apa yang Tuhan berikan akan Tuhan tuntun kami untuk mempergunakannya agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di saat kami memulai kegiatan hari ini, biarlah firman yang menuntun kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat TV yang kekasih, firman Tuhan, renungan bagi kita pagi hari ini, diambil dari surat 2 Timotius, pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 hingga 16. Demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Topik kita hari ini adalah kitab suci yang memberi hikmat pengajaran kepada keselamatan oleh iman. Saudaraku yang kekasih, kita ingat ungkapan Martin Luther, seorang tokoh reformator pada tahun 1517, yakni sola scriptura, hanya firman Tuhan, sola fide, hanya iman, dan sola gratia, hanya kasih karunia. Ketiga sola ini sampai sekarang terus diajarkan kepada kita. Ungkapan itu mengingatkan kita bagaimana ajaran gereja harus berdasarkan Alkitab sebagai firman Tuhan. Dan ini yang ditekankan oleh Luther pada saat itu kepada gereja Katolik, kepada umat percaya dimanapun berada. Saudaraku yang kekasih, Paulus ingatkan Timotius tentang hal ini, agar ia hidup dalam terang firman Tuhan. Ia mengingatkan keadaan Timotius pada ayat yang ke-15, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Memang Paulus ingatkan bahwa ibu Timotius adalah seorang Yahudi yang rajin mengajar dia tentang firman Tuhan. Dan Timotius telah memperoleh pengetahuan tentang firman Tuhan. Dan Paulus katakan, firman itu memberi hikmat dan menuntun engkau kepada keselamatan dalam segala situasi yang engkau hadapi. Dalam masa sulit, dalam saat-saat menantang kehidupan, saudaraku yang kasih, Paulus ingatkan Timotius untuk tetap berpijak kepada kitab suci, yakni firman Tuhan. Betapa sering kita tidak berpijak kepada firman Tuhan dalam menghadapi tantangan kehidupan ini, saudaraku. Kita sering mengambil jalan pintas. Kita sering melanggar aturan, melanggar norma yang berlaku. Bagaimana supaya keinginan kita tercapai? Paulus mengingatkan kita dalam teks ini kepada Timotius dan pada kita secara bersama, agar kita hidup memberlakukan firman Tuhan. Ingatlah juga bagaimana pemazmur pada Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hal yang kedua yang kita lihat pada ayat yang ke-16, saudaraku. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Paulus tekankan kembali kitab suci, ilham Allah, yang diilhamkan Allah. Dalam bahasa Yunani disebut itu theopneusti. Artinya yang menghembuskan adalah Allah. Manusia hanya alat yang diinspirasikan. Karena itu ajaran Alkitab, ajaran yang patut dan pantas kita terima dan jangan kita tolak dalam kehidupan kita.
Memang dalam sejarah gereja ada yang menolak seperti bidat-bidat lain dan Marcion misalnya. Tapi Paulus ingatkan Timotius dan ingatkan kita pada saat ini untuk selalu berpijak dan menerima firman Tuhan. Sebagai kitab yang dirohanikan, Allah sebagai pengucap, Allah sebagai pemberi, Paulus katakan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita terima kitab suci sebagai sapaan Allah bagi kita, karena memberi hikmat pengajaran pada keselamatan. Saat bekerja, mulailah dengan apa yang diajarkan kitab suci, yakni misalnya berdoalah. Saat istirahat, saat makan, saat minum, ingatlah apa yang diajarkan oleh kitab suci kepada kita, agar dalam setiap tingkah laku kita, kecil atau besar, di mana atau kapan saja, marilah kita hidup sesuai dengan kitab suci yang telah diajarkan kepada kita. Berbahagialah kita ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengajar kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntun dan bimbing kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.